Baik, selamat siang anak-anak. Wah, kayaknya kalian kurang semangat ini. Jadi kalau saya ucapkan selamat siang, kalian jawab siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat. Oh ye, bisa ya? Bisa. Oke, selamat siang semuanya. Siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat. Oh ye. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai dengan aktivitas belajar mengajar, kita bersatu dalam doa. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Oke, kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Bapak, kami akan mulai dengan aktivitas belajar kami. Kiranya Bapak mau menyertai dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, di sini saya ingin kalian periksa area sekitar tempat duduk kalian. Tolong pastikan area sekitar kalian itu bersih dan nyaman ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengecek kehadiran dari kalian. Namun nanti kata hadir kalian ganti dengan perasaan kalian pada saat ini, pada hari ini, paham? Ketika namanya saya panggil, tolong utarakan perasaannya pada hari ini. Oke, siap? Ya, Pak. Abelia, Senang. Angela, Apino, Bahagia. Atalia, Happy. Kezia, Senang, Galio, Bahagia, Pak. Siriama, Senang. Helena, Judith, Senang. Mercy, Senang. Bernardus, Bahagia. suaranya kok kayak Bernardus. Beldianta, Senang tidak senang, Pak Guru. Grace, Senang, Pak Guru. Dilan, Senang. Dahlia, Senang. Karin, Senang. Talita, Senang. Elia, Happy. Dilando, Firzi, Hana, Janet, Senang. Novena, Tidak. apa ya? Baik, jadi dari kalian semua secara dominan saya dengar tadi perasaannya senang ya. Jadi saya harap pembelajaran hari ini memang bisa bermakna dan kalian dapat menjalani dengan hati yang bahagia. Karena hati yang bahagia itu adalah baik. Selanjutnya sini saya akan melaksanakan ice breaking. Nah, tolong semua berdiri. Melingkar, langsung melingkar. Melingkar ya, tolong melingkar. Tidak perlu pegangan tangan. Oke? Baik, di sini tolong rapat di sini. Nah, jadi di sini instruksi yang pertama kita bersama-sama mengucapkan jab, 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 jab. Selanjutnya, nanti saya akan secara mendadak menunjuk salah seorang dari kalian. Orang yang saya tunjuk diam dan menunduk. Oke? Kemudian orang di sebelah kiri dan kanan orang yang saya tunjuk itu bertugas untuk menyebutkan nama belakang atau nama akhir dari temannya, baik marga maupun nama terakhir serta asal sukunya. Oke, paham? Paham semua? Kurang semangat, paham semua? Oke, kita coba ya. Jab, 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 jab. Kok saya wina? Bagaimana tadi? Apakah benar? Oke, benar ya, Kezia ya. Oke, Kezia dapat poin 1. Oke, nanti ingatkan ya sama saya Kezia. Oke, selanjutnya. Ayo, jab, 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 jab. Biar pancake, biar pancake. Oke, 9 duluan ya. Apakah benar jawaban kita? Oke, benar. Oke, tepuk tangan kita semua.
metode kuadrat terkecil. Baik, sekarang ini ada metode regresi linear. Jadi nanti mirip seperti metode kuadrat terkecil, tapi regresi linear ini lebih sederhana. Kalau kemarin kan pengerjaannya cukup lama ya, panjang yang menghitungnya. Nah, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan kepada kalian tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Terdapat dua. Yang pertama itu melalui model problem based learning dengan pendekatan cultural responsive teaching yang dipadukan dengan metode diskusi, presentasi dan penugasan berbantuan media, PowerPoint dan LKPD. Peserta didik mampu menentukan model atau persamaan regresi linear melalui permasalahan kontekstual yang relevan dengan budaya mereka dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah peserta didik mampu menginterpretasikan model atau persamaan regresi linear melalui permasalahan kontekstual yang relevan dengan budaya mereka dengan tepat. Baik, selanjutnya di sini sebelum memulai saya ingin bertanya dulu untuk merangsang pengetahuan kalian. Kira-kira apakah jarak tempat tinggal ke kota mempengaruhi tingkat pelestarian budaya lokal di Papua? Ada yang bisa jawab? Oke, Dalio silakan. Ya, karena wilayah yang lebih dekat ke kota lebih cenderung tersentuh oleh budaya modern seperti teknologi, Pak. Oke, benar ya. Jadi sebenarnya daerah perkotaan itu lebih cepat masuknya teknologi maupun budaya modernisasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaatnya bagi masyarakat jika kita bisa membuat model regresi linear dari fenomena budaya atau sosial yang terjadi di sekitar kita? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Dapat membantu kita memahami hubungan sosial budaya seperti bagaimana suatu faktor membentuk faktor lainnya pada budaya. Oke, baik ya, sudah benar. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Manfaatnya bagi masyarakat yaitu dapat membantu memprediksi tren atau sosial budaya di masa depan, Pak. Oke, baik, itu benar juga ya. Jadi jawaban kalian ini saling melengkapi. Jadi yang paling penting dari pembelajaran kita kali ini itu dapat memprediksi fenomena di masa depan, seperti ramalan seperti itu. Oke? Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kita pada hari ini. Silakan semua perhatikan ke depan. Jadi di sini selain regresi linear, selain menggunakan metode kuadrat terkecil, metode yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, persamaan garis base dapat ditentukan menggunakan regresi linear yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian persamaan garis base berbentuk linear disebut dengan model persamaan regresi linear. Oke, Bernardus, dengar apa yang saya katakan? Oke, selanjutnya model regresi linear dinyatakan dengan rumus seperti berikut. Nah, ini ada simbol Y yang ada tanda seperti rumah ya di atasnya. Ini dibaca dengan prediksi nilai variabel terikat. Prediksi nilai variabel terikat sama dengan A tambah BX. Kemudian B itu adalah N. N ini adalah banyak sampel atau banyak data dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N banyak data dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, kemudian mencari A bagaimana? Dengan cara mengurangkan min atau rata-rata dari nilai variabel terikat dikurang B dikali min variabel bebas. Oke, untuk keterangannya dapat kalian lihat di sebelah kanannya, sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya ada di buku LKS kalian. Jadi kalian bisa lihat buku kalian jika ingin mengingat lebih dalam. Kemudian di sini saya akan menyajikan permasalahan yang kontekstual sesuai dengan budaya kalian. Nah, pada beberapa minggu yang lalu saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif kepada kalian kan. Saya meminta data asal budaya, asal suku kalian maupun hobi, motivasi, bakat seperti itu. Nah, jadi di sini saya telah mengkategorikan beberapa masalah ke dalam beberapa budaya. Nah, yang pertama itu beberapa suku di Papua masih melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, upacara adat, dan pakaian tradisional. Namun di daerah yang dekat dengan kota atau pusat modernisasi, budaya tersebut mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Terdapat 5 orang anak yang tinggal di kota Jayapura. Mereka masih berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan budaya yang ada dengan jumlah yang berbeda. Sehingga setiap anak memiliki skor pemahaman budaya lokal yang berbeda-beda pula. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel yang ada di depan. Silakan dilihat. Oke, kemudian muncul permasalahan atau pertanyaan. Angela ingin mengetahui model regresif data pada tabel tersebut.
Kemudian jika jumlah kegiatan budaya yang diikuti oleh Anjala sebanyak 7 jenis, kira-kira berapa skor pemahaman budaya lokal yang dimilikinya? Oke, ada yang tahu? Tidak ya? Nanti hari ini dapat kita perdalam atau saya jelaskan di tahap selanjutnya di bagian LKPD. Nah, kemudian ada permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua ini berhubungan dengan suku apa? Batak ya. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan bahasa Batak di lingkungan keluarga mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat Batak ke wilayah perkotaan, pengaruh globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas penggunaan bahasa Batak yang rendah di rumah tangga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan generasi muda dalam memahami dan menggunakan bahasa Batak. Ada sini orang Batak? Ada ya? Jadi anak-anak cenderung lebih fasih berbahasa Indonesia, sementara kosakata dan struktur bahasa Batak menjadi asing bagi mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kemampuan berbahasa Batak akan semakin tergerus dan dikhawatirkan bisa menyebabkan hilangnya salah satu aspek penting dari identitas budaya Batak. Nah, datanya dapat kalian lihat di depan. Ada 5 keluarga. Yang pertama Parusip, Simanjuntak, Marbun, Pasaribu, dan Silaba. Nah, kemudian keluarga Simanjuntak ingin mengetahui model regresi linier data pada tabel di atas. Kemudian dalam sehari berapa lama penggunaan bahasa Batak dalam keluarga tersebut jika menginginkan kemampuan berbahasa Batak sebesar 70 poin. Nah, ini nanti akan kita perjelas di dalam tahapan LKPD. Kemudian permasalahan ketiga, upacara adat Ramu Solo di Toraja merupakan salah satu tradisi pemakaman yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Kira-kira di sini semua sudah tahu Ramu Solo? Ada yang belum tahu Ramu Solo itu seperti apa? Ada sini orang Toraja? Pak, Oke, kira-kira bagaimana itu Ramu Solo? Berjata. Ramu Solo itu kayak macam apa cara adat untuk itu orang meninggal itu? Upacara itu orang meninggal ya, seperti itu. Jadi lama pelaksanaan upacara ini bervariasi tergantung pada status sosial almarhum serta adat istiadat keluarga. Semakin lama upacara berlangsung, umumnya semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi, perlengkapan ritual, akomodasi tamu, dan hewan kurban seperti kerbau dan babi. Belakangan ini terdapat 5 keluarga yang melaksanakan upacara Ramu Solo dengan data sebagai berikut. Jadi pada data juga ada 5 keluarga. Yang pertama Alang, Pinggi, Malawan, Sambo, dan Talumpa. Oke. Kemudian Sambo ingin mengetahui model regresi linier data pada tabel tersebut dan berapa prediksi total biaya kegiatan jika Sambo ingin melaksanakan kegiatan Ramu Solo selama 7 hari. Oke, semua sudah mendengarkan ya ketiga jenis masalahnya ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini saya akan membagi kalian ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, untuk kelompok ini sudah saya buatkan, kalian tinggal sesuaikan dengan data yang ada pada papan. Karena data ini sudah saya susun berdasarkan asesmen diagnostik non kognitif kalian, asal suku maupun budaya kalian. Baik, saya mohon sekarang bentuk kelompok sesuai di depan. Oke, menyesuaikan ya, menyesuaikan. Baik, semua sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Baik, saya sudah buat namanya di depan ya. Jadi di situ ada 2 kelompok Papua. Jadi Papua 1 yang ini ya. Papua 2, oke, di belakang. Di sini.
LKPD-nya? Nah, jadi LKPD itu sudah saya susun berdasarkan latar belakang budaya kalian. Terus permasalahannya juga kontekstual dan relevan dengan budaya kalian ya. Jadi nanti kalian lihat dulu untuk tahap pertama itu introduksi pada pengerjaan LKPD. Lihat lembar kedua. Silakan dibaca secara pelan-pelan dan dipahami. Petunjuk pengerjaan LKPD. Sebelum itu kalian tulis anggota kelompok. Jangan sampai lupa. Tulis nama-nama anggota kelompok pada LKPD. Oke, saya beri waktu 2 menit ya untuk menulis nama anggota. Baik. Oke, semua sudah menulis? Oke, setelah kalian menulis nama-nama anggota kelompok, silakan buka lembar selanjutnya yang berisi tentang permasalahannya. Selanjutnya, lembar permasalahan. Buka lembar permasalahan. Lembar permasalahan. Buka lembar permasalahan dulu. Lembar permasalahan. Oke, semua sudah lihat? Oke, semua perhatikan ya. Sudah? Bernardus. Ini kamu kasih apa di sini? Oke. Nah, di permasalahan itu sama dengan yang saya tampilkan di PowerPoint tadi. Jadi tolong kalian bergantian membaca masalahnya. Saya mau kalian baca ulang masalah yang ada secara bergantian. Oke, baik, bergantian diputar, dibaca masalah yang tadi. Permasalahan itu dibaca ulang. Oke, dibaca dulu permasalahannya. Biar semua memahami permasalahan yang disajikan. Oke, sudah semua ya. Nah, selanjutnya pada bagian di bawah kan ada permasalahan yang ingin kita pecahkan. Nah, setiap kelompok itu berbeda-beda permasalahannya, maka masalah yang akan dipecahkan juga berbeda-beda. Nah, akan kalian isi di bagian selanjutnya itu. Coba dibalik lembar selanjutnya. Nah, situ ada tahapan-tahapan pengerjaan LKPD. Mulai dari ayo berpikir dan ayo rencanakan, kemudian ayo selesaikan dan ayo simpulkan. Oke. Nah, nanti kalian secara berkelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Nah, jadi di sini saya akan memberi waktu diskusi kepada kalian selama sekitar 15 menit. Nah, jadi selama 15 menit tolong diselesaikan LKPD-nya dengan baik dan tepat ya. Baik, di sini ada pertanyaan tentang LKPD. Oke, baik, silakan. Di bagian ayo berpikir. Kalian semua perhatikan bagian ayo berpikir. Nah, jadi di bagian ayo berpikir itu sebenarnya itu sama dengan cara penyelesaian masalah pada matematika biasanya. Seperti apa? Dicari dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Nah, bagian apa yang ditanya, bagian kedua yang menurut kalian apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas, itu diisi data pada permasalahan sebelumnya. Kira-kira apa yang ditanyakan? Gitu. Kalau untuk tabelnya ya kalian isi sesuai tabel pada permasalahannya. Oke, paham? Paham. Oke, kalau sudah paham silakan dilanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh bertanya pada saya. Oke, silakan ditulis.
Ya. Yang bertanya. Oke, nanti ini kita isi semua ya. Ini aja. Nah ini kenapa? Ini nanti kalian jawab sesuai arahan. Jadi, oke, tolong perhatikan lagi ya. Semua perhatikan biar saya tidak mengulang penjelasan. Nah, jadi di bagian ayo selesaikan. Coba buka bagian ayo selesaikan. Nah, di situ akan ada tabel yang berisi data keluarga ataupun 5 siswa yang tadi saya sebutkan ya. Nah, jadi tabel itu nanti kalian isi sesuai data yang ada pada permasalahan. Jadi contoh, itu kan ada tabel untuk kolom XI. XI itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan variabel bebas. Nah, kalian tinggal lihat tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya untuk variabel bebasnya yang mana? Kan kalian tentukan dulu variabel bebas yang mana, variabel terikat yang mana. Nah, variabel kalau di sini kan kasusnya variabel bebasnya lama kegiatan. Ya udah sesuaikan, berarti semua data ini, nilai ini adalah variabel bebas diisi pada kolom XI. Ya. Oke. Oke, ini bagaimana? Sudah usah. Paham ya? Saya harap kalian tidak lupa ya tentang yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Jadi variabel bebas itu dilambangkan dengan X, variabel terikat dilambangkan dengan Y. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, semua kelompok berpartisipasi ya, semua anggota kelompok berpartisipasi. Jangan ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan.
Coba hitung dengan benar-benar ya. Ya Pak. Berapa? Baik, tolong perhatiannya sebentar. Jadi buat kalian yang lupa dengan formula atau rumus model regresi yang tadi saya jelaskan, kalian boleh lihat buku LKS kalian. Jadi situ juga ada kok rumusnya. Halaman 40. Oke. Dan kalian juga boleh mencari referensi lain dari internet. Saya perbolehkan HP. Selagi kalian gunakan untuk mencari sumber belajar. Oke. Saya nanti sambil berkeliling. Oke, silakan dilanjutkan pengerjaan APD-nya.
nanti untuk Papua saya pilih. Maka persiapkan. Dua-dua kelompok persiapkan. Nanti di akhir saya yang milih siapa yang untuk presentasi. Ya maksudnya public siapa? Tadi bilang laut ya, keras. Apa program itu? Apa sih rumah kamu yang pengen mancing-mancing di rumah laut bilang? Apa kalau mana itu dah? Iya. Kelompok ini sudah sampai mana? Oke, waktunya tersisa sekitar 10 menit lagi ya. Tolong segera diselesaikan. Kelompok ini sampai mana? Sedikit lagi. Oke, silakan dilanjutkan ya.
sedikit lagi Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok ini sudah selesai. Oke, sambil menunggu kelompok lain, silakan dibahas ya. Kelompok lain belum selesai. Oke, bagaimana? Sudah semua ini selesai? Sudah selesai semua? Baik, 5 menit lagi ya. Ya Pak. Buat yang belum selesai, silakan dilanjutkan. Buat yang kelompok sudah selesai, tolong dibahas pembahasan pada OPD dengan baik ya. Jangan membuat keributan yang tidak perlu. Baik, sisa waktu diskusi 5 menit lagi. Dapat Pak, dikit lagi. Oke, baik, sepertinya pengerjaan diskusi atau pengerjaan KPD saya lihat sudah selesai ya. Oke, baik. Jadi di sini kita masuk ke tahap presentasi. Jadi saya mau 2 orang masing-masing kelompok sebagai perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dipilih atau ditentukan sekarang. Baik, sudah ditentukan? Oke, baik. Jadi di sini untuk yang pertama maju itu kelompok Papua 1 ya. Di sini siapa perwakilannya? Tidak perwakilan presentasi Dino dan India. Oke, tolong semua perhatikan kelompok yang presentasi. Oke, silakan kepada Dino dan India.
Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita akan masuk di permasalahan langsung. Di situ dibilang beberapa suku di Papua masih melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, upacara adat, dan pakaian tradisional. Namun tidak daerah yang Oke, duduk dulu karena ada doa ya. Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, Haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kelompok pertama, Papua 1, silakan presentasi. Tolong presenternya suaranya diperkuat ya, biar teman yang di belakang ini bisa dengar. Kalian bisa dengar tadi? Baik teman-teman, kita langsung masuk di permasalahannya. Di situ dibilang beberapa suku di Papua masih melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, upacara adat, dan pakaian tradisional. Namun di daerah yang dekat dengan kota atau pusat modernisasi, budaya tersebut mulai digunakan oleh generasi muda. Terdapat 5 orang anak yang tinggal di kota Jayapura. Mereka masih berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan budaya yang ada dengan jumlah yang berbeda, sehingga setiap anak memiliki skor pemahaman budaya lokal yang berbeda-beda pula. Hal tersebut dapat dilihat dari di bawah Jadi tabelnya kemudian Angela ingin mengetahui model regresi data pada tahun tersebut. Jika jumlah kegiatan budaya yang diikuti oleh Angela sebanyak 2 jenis, maka berapa skor pemahaman budaya lokal yang dimilikinya? Kalian ada yang mau nulis?
Jadi berdasarkan hasil kiasan di atas, maka model regresi linear tersebut adalah Y sama dengan ini itu regresnya. Jadi makin seperti 33, koma 8 tambah 6,4 X. Terus jika jumlah kegiatan budaya yang diikuti oleh acara sepanjang berjenis itu sama dengan nilai Y saat X sama dengan 7. Untuk X sama dengan 7 diperoleh Y sama dengan 33,48 tambah 6,4 kali 7 sama dengan 33,48 tambah Jam pelajaran 6 telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran 7 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi Jadi jika jumlah dan kegiatan tetap budaya yang fokus. diikuti oleh acara sebanyak berjenis, maka skor pemahaman budaya lokal yang dimiliki acara adalah nanti situ 78,28. Saatnya jam ke-7 dimulai. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah cara bermain mencari model trik? Donatus, buatkan suaranya biar bisa didengar semua orang. Adakah cara lain untuk mencari model trik dari permasalahan ini? Ya, tentu saja ada dengan metode kuadrat terkecil yang kita pelajari pada minggu lalu. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke, tidak ada ya. Presentasi kami kan ditutup. Oke, baik. Kita beri tepuk apresiasi. Apresiasi. Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Kita lebih baik. Selanjutnya kelompok Sumatera ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok Sumatera akan presentasikan hasil uji kami. Jadi di sini permasalahan kami yaitu dalam beberapa dekade terakhir penggunaan bahasa Batak di lingkungan keluarga mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan Batak di wilayah perkotaan, pengaruh globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas penggunaan bahasa Batak yang rendah di rumah tangga berdampak kehidupan sehari-hari. Intensitas penggunaan bahasa Batak yang rendah di rumah tangga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan generasi muda dalam memahami dan menggunakan bahasa Batak, baik secara lisan maupun tulisan. Anak-anak cenderung lebih fasih berbahasa Indonesia, sementara kosakata dan struktur bahasa Batak menjadi asing bagi mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kemampuan berbahasa Batak akan semakin tergerus dan dikhawatirkan bisa menyebabkan hilangnya salah satu aspek penting dari identitas budaya Papua, Batak. Berikut tabel beberapa keluarga mengenai intensitas penggunaan bahasa Batak dalam kehidupan. Teman-teman bisa lihat di tabel pada PowerPoint.
berapa kalian dapat? Di sini nilainya berapa? Kalian dapat? Itu kan ada. Jadi teman-teman, dari permasalahan tersebut kita mendapatkan nilai A-nya yaitu minus 4,11 dan nilai B-nya yaitu 11,91. Dari kedua nilai tersebut kita akan substitusikan dalam persamaan Y topik sama dengan A ditambah BX sehingga menjadi Y topik sama dengan negatif 4,11 ditambah 11,91X. Kemudian berdasarkan hasil penyelesaian dalam permasalahan tersebut, kita akan memasukkan dalam model regresi linear dan tersebut adalah Y topik sama dengan negatif 4,11 ditambah 11,91X. Sekarang kita masukkan dia punya regresi linear ke nilai X ini. Jadi masukkan minus 4,11 ditambah 11,91X sama dengan 70. Turun ke bawah 11,91 sama dengan 70 minus 4,11 ini pindah ruas ke samping jadinya positif 4,11. Turun ke bawah 11,91X sama dengan 70 tambah 4,11 sama dengan 74,11. X didapatkan 6,22, hasilnya itu 74,11 dibagi 11,91, hasilnya 6,22. Jadi lama penggunaan bahasa Batak dalam keluarga tersebut harus 6,22 jam jika menginginkan kemampuan berbahasa Batak sebesar 70 poin. Jadi dari presentasi kami apakah ada yang ingin bertanya? Jadi dalam kasus yang terambil, apakah dengan seringnya penggunaan bahasa Batak dalam keluarga itu dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Bataknya kalian? Ya, dalam semakin sering penggunaan bahasa Batak dalam keluarga, maka kemampuan anak dalam berbahasa Batak semakin lebih baik. Walaupun setiap orang berbeda-beda dalam kecepatan untuk memahami bahasa Batak. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Tidak ada, sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian. Beri tutup salut kepada mereka. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tangan dulu. Baik, untuk kelompok yang terakhir. Sepertinya karena waktu kita terbatas, jadi kelompok Papua cukup diwakilkan sama yang kelompok Papua 1 ya. Jadi yang belum mempunyai kesempatan presentasi, silakan mencatat hasil diskusinya. Oke, jadi
perwakilan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami bersama. Jadi permasalahan yang kami ambil adalah upacara adat Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo di Toraja merupakan salah satu tradisi pemakaman yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Lama pelaksanaan upacara ini bervariasi, tergantung pada status sosial almarhum serta adat istiadat keluarganya. Semakin lama upacara berlangsung, umumnya semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi, perlengkapan ritual, akomodasi tamu, dan hewan kurban seperti kerbau dan babi. Belakangan ini, terdapat 5 keluarga yang melaksanakan Rambu Solo dengan data sebagai berikut. Nah, datanya sudah tertera pada tabel yang di layar. Nah, permasalahan ini adalah keluarga Sambo ingin mengetahui model regresi linear data pada tabel tersebut dan berapa prediksi total biaya kegiatan jika Sambo ingin melaksanakan kegiatan Rambu Solo selama 7 hari. Dalam persamaan Y topi sama dengan A tambah BX sehingga Y topi sama dengan 0,7 tambah 2,29X. Nah, berdasarkan hasil penyelesaian di atas, maka model regresi linear data tersebut adalah Y topi sama dengan 0,7 tambah 2,29X. Yang kedua, prediksi total biaya kegiatan jika Sambo ingin melaksanakan kegiatan Rambu Solo selama 7 hari itu sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 7. Untuk X sama dengan 7 diperoleh Y topi sama dengan 0,7 ditambah 2,29 kali 7 sama dengan 0,7 tambah 16 sama dengan 16,7. Karena satuannya puluhan juta rupiah, maka 16,7 dikalikan dengan 10 juta. Jadi hasilnya sama dengan 167 juta. Jadi prediksi total biaya kegiatan jika Sambo ingin melaksanakan kegiatan Rambu Solo selama 7 hari adalah 167 juta. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kenapa Rambu Solo itu penting buat masyarakat Toraja? Upacara Rambu Solo itu sangat penting untuk orang Toraja karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Dan kepercayaan itu kita kayak bisa menghormati orang yang meninggal kayak secara spiritual gitu loh. Ya, dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami dari Sulawesi menutup
untuk presentasi kami. Terima kasih. Baik, kita beri dulu untuk apresiasi. Apresiasi. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan, tepuk tangan. Baik, di sini kita akan melakukan umpan balik dan kesimpulan ya. Nah, jadi untuk setiap kelompok yang sudah tampil tadi, saya ucapkan terima kasih ya, karena sudah menjelaskan materi kita regresi linear yang berhubungan dengan konteks budaya dengan cukup baik, begitu. Jadi saya juga melihat dari penjelasan kalian, pemahaman kalian terhadap materi ini juga sudah baik. Namun saya ada sedikit saran. Jadi untuk presenter atau yang penyaji tadi, mohon untuk kalau misalnya presentasi seperti tadi, setiap data atau hasil itu dituliskan dengan rinci dan lengkap, sehingga pada saat kami menjelaskan, teman-teman yang menyaksikan atau melihat presentasi yang lainnya dapat paham gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikutnya, di sini saya ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan isi. Nah, dari pembahasan kita mengenai pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa regresi linear dapat membantu kita memahami hubungan antara dua faktor dalam kehidupan sosial budaya. Oke, baik. Terima kasih, silakan dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menambahi dari pendapat dari Rizky ya. Jadi dapat saya simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini tuh regresi linear itu membantu kita memahami hubungan antara dua atau bahkan lebih faktor dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Serta regresi linear ini juga dapat menjadi alat untuk kita menganalisis dan memprediksi fenomena-fenomena nyata yang terjadi di sekitar kita, baik dalam konteks pendidikan ataupun seperti yang baru saja kita pelajari yang berhubungan dengan konteks sosial budaya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Baik, di sini saya sudah menyusun soal permasalahan untuk kalian pekerjakan secara individu. Jadi kuis ini nanti kalian laksanakan secara individu tanpa diskusi. Oke? Bisa dipahami? Jadi saya mohon jangan ada suara yang terdengar selain suara pena menulis. Oke, bisa ya? Baik, tapi di sini LKPD-nya nanti saja sekalian dikumpul bersama dengan kuis, karena biar kalian juga bisa melihat langkah-langkah penyelesaian permasalahan tentang materi regresi linear.
sudah dapat? Ada yang belum dapat soal kuis? Semua sudah dapat? Halo, semua sudah dapat? Sudah. Oke, baik. Jadi di sini saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Jadi nanti saya beri waktu 15 menit untuk pengerjaan kuis. Mohon untuk dikerjakan dengan baik dan cepat. Nanti akan dikumpulkan secara kolektif. Tanpa diskusi, dikerjakan secara individu. Baik, di kertas tulis, tulis nama ya, jangan lupa identitas diri. Biar saya nanti pada saat penilaian saya bisa tahu ini siapa. Kalau ada pertanyaan seputar teknis pengerjaannya, silakan angkat tangan. Tapi jangan tanya saya jawabannya ya. Bisa 10 menit ya. Dapat Pak.
Baik, ada yang sudah selesai? Semua sudah selesai? Oke, belum, silakan dilanjut ya. Ada sisa waktu 5 menit lagi. Ya? Oke, sabar Bernardo. Sudah tunggu sebentar lagi. Ada sisa waktu 5 menit lagi.
Baik, mohon diperiksa kembali. Bisa 2 menit lagi ya. Periksa kembali jawabannya apakah sudah siap dengan baik dan tepat. Identitas diri yang paling utama, jangan sampai lupa. Seria mah anak kena burju. Sudah selesai. 1 menit terakhir. Baik, tak bisa. Silakan dikumpulkan secara kolektif di depan. Oh, dikumpulkan berkelompok. Biar saya mengumpulkan. Biar jangan. Dikumpulkan kolektif berkelompok. Nanti saya datang ke kelompok kalian. Sekaligus sama KPD. KPD-nya perhatikan. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan refleksi. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap, menyenangkan. Ayo, ada yang menjawab. Saya ingin menjawab secara pribadi. Yang berani silakan angkat tangan. Kalau kita rasa senang karena kita dapat belajar regresi linear, agar kita bisa Gimana? Coba diulangi. Suaranya kuat. kita rasa senang karena bisa belajar cara menggunakan regresi linear untuk menganalisis hal-hal di sekitar, terutama tentang budaya kita. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kira-kira kita hari ini belajar materi apa? Oke. Tentang regresi Regresi linear. Kalau pertemuan sebelumnya materi metode kuadrat dan kc. Jangan dilupakan ya. Jadi setiap materi itu harus kalian ingat. Nah, kemudian kira-kira kalian semua sudah paham belum terhadap materi pembelajaran yang baru kita laksanakan? Empat. Saya mau individu dong. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Masih susah yang Berarti untuk mencari nilai B ya. Tolong menjawabnya jangan keroyokan ya. Jawabnya secara gentleman. Angkat tangan, jawab. Baik. Selanjutnya, kira-kira kesulitan apa yang kalian alami pada saat pembelajaran yang baru kita laksanakan tadi? Oke, silakan. Kesulitannya mungkin di bagian membaca dan mengartikan hasil persamaan regresinya. Tapi setelah melihat contoh-contoh dari itu budaya yang ada di sekitar kita, saya jadi mulai mengerti apa itu regresi. Oke, baik, berarti dengan cara menampilkan masalah kontekstual yang berbau budaya bisa membantu kamu lebih paham ya. Oke, bagus. Nah, yang terakhir kira-kira ada nggak di sini yang bisa ngasih saran atau pendapatnya pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan
di pertemuan berikutnya? Saya Pak. Oke, silakan Judit. Saya berharap pembelajaran kedepannya bisa lebih menggunakan contoh yang nyata dari kehidupan kita seperti budaya, daerah atau masalah sosial. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi di sini saya telah selesai menyampaikan materi dan kegiatan pembelajaran. Nah, saya juga ingin menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke materi korelasi. Oke, baik, semua paham, semua mendengarkan materi apa? Korelasi. Nah, jadi sebelum pembelajaran di sini saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Oke, baik, silakan Elia. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak juga pembelajaran dunia Bapak dari awal sampai akhirnya. Bapak Guru telah menjelaskan materi kepada kami. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi berkat bagi kami. Saya doa kami Bapak, haleluya, amin. Oke, terima kasih, silakan duduk. Nah, di akhir kata saya ucapkan selamat siang. Gimana kok sudah lupa? Ayo kita lagi. Kalau saya ucapkan selamat siang berarti siang. Tetap semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Oh ye. Oke. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Oh ye. Terima kasih. Selamat siang.